Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Puji syukur semoga senantiasa tercurahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam harus senantiasa kita persembahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya nanti di hari kiamat. Marilah sebelum kita mulai kajian ini kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita telah menginjak di sesi yang ke-11. Kali ini kita akan membahas tentang ketentuan dan aturan puasa. Nah, secara umum puasa dari sisi definitif, dari sisi pengertiannya, memuat dua hal penting, yakni ketentuan puasa secara syar'i dan batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar saat berpuasa. Ya. Ini berarti puasa itu memuat dua rukun utama, yakni niat dan menahan diri. Nah, ini dasar pengertian dari puasa itu apa kalau kita bertanya-tanya. Dalam hal ini puasa diartikan menahan diri dari keinginan untuk makan, minum, dan mencampuri istri sepanjang hari berpuasa. Ini pengertian yang secara simpel. Memang ini pengertian dalam istilah syara. Namun dalam beberapa kitab para ulama ini memberikan pengertian tentang puasa ini berbeda-beda. Namun tetap perlu diingat bahwasanya inti atau esensi dari puasa adalah menahan diri, yaitu dalam istilah Arabnya yaitu al-imsaku, imsak. Nah, karena itu untuk sesi ini akan dibahas beberapa persoalan sebagai berikut. Yang pertama, ketentuan puasa. Yang kedua, pentingnya niat. Kemudian hal-hal yang merusak puasa atau yang membatalkannya. Nah, oke, yang pertama tentang ketentuan puasa. Nah, secara bahasa, puasa berarti menahan diri. Nah, dalam istilah Arabnya al-imsaku Dalam kitab Kifayatul Akhyar penulisnya menyebutkan bahwasanya puasa berarti menahan diri bagi orang tertentu dalam waktu tertentu dengan syarat dan ketentuannya. Artinya tertentu ini berarti di sana puasa ini memuat syarat sah dan juga syarat wajib. Jadi tidak sembarang orang akan sah ketika melaksanakan ibadah puasa seperti pada sesi-sesi sebelumnya pernah dijelaskan. Nah, adapun menurut Syekh Yusuf Qaradawi seperti dalam kitabnya Fiqhus Shiyam yang kita kaji ini, puasa berarti menahan diri dari kehendak untuk makan, minum, dan bercampur dengan istri atau dalam istilah bahasa kitabnya jima. Berikut apa yang masuk hukumnya sepanjang hari berpuasa. Nah, artinya dalam hal ini bukan hanya 3 hal tersebut saja yang harus ditahan. Nah, namun kembali lagi perlu ditekankan bahwasanya puasa itu meliputi 2 hal. Nah, dari pengertian yang dibangun atau dirumuskan oleh para ulama tersebut, puasa meliputi 2 hal penting, yaitu niat dan menahan diri atau imsak. Nah, gambaran umum terkait hal yang harus ditahan memang hanya 3. Seperti yang disebutkan di atas, yaitu menahan diri dari makan, minum,
dan bercampur dengan istri atau hal-hal yang masuk dalam hukum tersebut. Nah, namun tidak menutup kemungkinan bahwasanya akan ada banyak hal yang mungkin sama dalam caranya. Misalnya, ketika makan menggunakan mulut, ada hal yang menyerupai makan atau minum yang menggunakan mulut bisa dihukumi sebagai hal yang harus ditahan saat puasa, seperti merokok dengan segala bentuknya. Ada yang mungkin hanya mengisap rokok tingwe atau linting dewe dalam istilah Jawanya, atau namanya rokok yang dia ini membuat sendiri. Jadi ada kertas rokok, kemudian ada tembakau dilinting namanya, digulung kemudian diisap ya setelah dibakar sama korek api itu. Kemudian seperti rokok elektrik seperti yang sekarang kita lihat ada di mana-mana, mungkin kalian juga bagian dari penikmatnya ya, rokok elektrik tersebut, karena bisa dibawa kemana-mana, portable, bisa ya simple, bisa dibawa kemana-mana. Nah, jadi anti karat, anti basah, dan mungkin anti habis. Nah gitu. Selain itu juga ada cara lain seperti memasukkan obat. Nah, hingga hal-hal perkara yang berurusan dengan syahwat terhadap lawan jenis atau pasangan. Nah, misalnya keseringan melihat gambar perempuan, akhirnya berbuat hal-hal yang dilarang oleh agama, sampai akhirnya dia mengeluarkan ya sesuatu yang dilarang ya dengan sengaja. Nah, pada saat dia berpuasa dan melakukan hal itu, nah, maka dia merusak puasanya. Nah, disinilah letak bagaimana seharusnya menahan diri dari sesuatu yang dilarang itu. Salah satunya yaitu hal yang berurusan dengan syahwat terhadap lawan jenis. Atau yang lain, misalnya dengan pasangan berciuman, atau ya berpelukan, bermesraan, hingga sampai mengeluarkan, mohon maaf, maninya. Nah, itu juga membatalkan puasa, karena apa? Sifatnya itu disengaja. Nah, dari situ kita sudah ada gambaran tentang ketentuan puasa itu seperti apa. Nah, selanjutnya setelah kita memahami tentang ketentuan puasa, kita perlu memahami tentang pentingnya niat. Dikatakan bahwa niat adalah menyengaja sesuatu bersamaan dengan melakukan hal tersebut. Nah, misalnya ketika kita wudhu itu niatnya itu bersamaan ketika membasuh wajah. Misalnya sholat itu niatnya bersamaan ketika kita takbiratul ihram. Nah, apabila diketahui seorang tidak berniat sebelum puasanya dilakukan, maka puasanya tidak sah. Nah, ini jika dikaitkan dengan puasa. Nah, itu saking pentingnya niat. Disinilah pentingnya ya, dalam rangka apa? Mengungkapkan tujuan puasa demi taat perintah dan taqarrub kepada Allah, atau dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya perlu dipahami bahwasanya tempatnya niat itu ada dalam hati sebagai ikatan terhadap amal perbuatan yang dilakukan, meskipun tidak harus dilafalkan. Nah, dalam hal ini jumhur ulama menyebutkan waktunya niat puasa itu dimulai sejak malam hari hingga munculnya fajar. Nah, sejak misalnya kalian berbuka puasa, setelah berbuka puasa kemudian langsung niat, ya itu sudah sah. Niat untuk puasa esok hari itu sudah
diperbolehkan, sudah mencukupi gitu loh. Nah, hal ini berdasarkan hadis Ibnu Umar. Nah, barang siapa yang tidak berniat puasa sebelum fajar, maka tiada puasa baginya. Hadis riwayat Ahmad, kurang lebih seperti ini terjemahnya. Nah, artinya ini jumhur ulama, ya di dalamnya juga ada Imam Syafi'i, ya. Beliau ini juga memberikan rentang waktu niat puasa itu antara ya maghrib hingga terbitnya fajar gitu. Jadi antara maghrib hingga terbitnya fajar ini harus digunakan untuk membaca niat dalam hal ini. Adapun Abu Hanifah ini agak berbeda. Niatnya itu dimulai sejak malam sampai dengan pertengahan siang hari sebelum tergelincirnya matahari atau waktu zuhur. Nah, ini agak berbeda. Nah, yang lebih unik lagi ya, ini juga bisa diambil sebuah alternatif seperti pada awal-awal hari pertama puasa kemarin sempat ini diviralkan bahwasanya Imam Malik ini menurut beliau niat itu cukup pada malam pertama Ramadan untuk sebulan. Jadi niat pada malam pertama bulan Ramadan itu semuanya dijamak untuk sebulan penuh atau 30 hari. Jadi untuk hari kedua ketiga itu sudah tidak perlu niat lagi, karena sudah dilakukan niat di malam pertama bulan Ramadan. Nah, enaknya itu menurut Imam Malik. Nah, jadi sekali lagi pentingnya niat ini adalah sebagai bentuk ikatan atau menegaskan tujuan kita sebagai hamba Allah untuk menuruti atau menaati perintah dan mendekatkan diri kepada Allah. Karena dalam hadis seperti kita ya hafal bersama, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, seperti itu, bahwasanya segala sesuatu itu harus dengan niat. Karena itu ya niat ini menjadi bagian, kalau di dalam ya kitab fikih yang lain, niat ini menjadi bagian dari rukun puasa itu sendiri. Kalau tidak niat maka puasanya tidak sah. Ya, oke. Selanjutnya yaitu berkenaan dengan hal-hal yang merusak puasa. Nah, dalam hal ini ya, yang dinamakan merusak itu berarti membatalkan. Ada hal cukup banyak yang dapat merusak puasa sebagaimana disebutkan para ulama. Namun di sini ya tidak mungkin akan disebutkan sebanyak itu. Nah, namun yang perlu ditekankan adalah sebuah kaidah yang ditetapkan oleh para ulama agar bisa dijadikan pedoman supaya kita bisa melihat ruang lingkup batasan puasa itu bisa tetap berjalan sehingga tidak batal. Nah, namun di sini kaidah ini ya dijadikan sebagai patokan supaya kita bisa melihat hal-hal yang memungkinkan, hal-hal yang termasuk perkara yang bisa merusak atau membatalkan puasa. Apapun bentuknya, jika itu sampai masuk ke dalam tubuh seseorang melalui lubang yang terbuka, maka dapat membatalkan puasa. Nah, bahkan di sini disebutkan ya oleh Syekh Yusuf Qaradawi, jika itu berupa semut atau kerikil sekalipun yang tidak termakan itu bisa membatalkan puasa. Nah, jika mengacu pada Quran surah Al-Baqarah ayat 187,
Nah, boleh dikatakan bahwa perkara yang membatalkan puasa itu ya meliputi makan, minum, dan mencampuri istri. Ya memang kalau Al-Quran menyebutkan itu ya sifatnya global, hanya 3 saja ini. Nah, ketika hal ini memang secara tegas diingatkan untuk dihindari selama berpuasa. Namun bukan berarti ya selain itu ya 3 hal tersebut tidak ada lagi hal yang membatalkan puasa. Seperti disebutkan di dalam kitab Kifayatul Akhyar ya. Penulis kitab ini menyebutkan bahwa perkara yang membatalkan puasa itu ada 10. Nah, yang pertama ya, sesuatu yang masuk ke dalam perut ya secara sengaja. Yang kedua, sesuatu yang masuk atau sampai ke dalam kepala ya secara sengaja, itu juga membatalkan puasa. Ya barangkali mungkin kita bayangannya yang bisa masuk ke dalam kepala itu, kalau dulu orang itu bekam, itu modelnya itu digundul ya, dibotakin kemudian dibelah. Nah, baru mungkin dimasukkan obat seperti itu. Nah, itu yang membatalkan puasa. Kemudian suntik ya, dari salah satu ya 2 jalan belakang atau depan ya. Kemudian muntah. Nah, ini muntah sengaja. Kemudian jima ya, jima dengan istrinya, dengan pasangannya, pasangan sahnya. Kemudian menyengaja untuk mengeluarkan mani secara langsung ya, artinya memang ada unsur kesengajaan supaya memang mani itu keluar bagaimana ya. Kemudian ini khusus untuk wanita, yaitu haid, kemudian nifas. Nah, kemudian gila, dalam ketika puasa tiba-tiba gila maka puasanya batal. Dan yang terakhir adalah murtad, keluar dari agama Islam. Inilah 10 hal yang membatalkan puasa seperti disebutkan oleh penulis kitab Kifayatul Akhyar. Nah, dari 10 ini ya masih ada kemungkinan hal-hal yang memang berpotensi ya. Saya bilang apa? Berpotensi untuk membatalkan puasa. Karena itu dari beberapa contoh hal yang membatalkan puasa ini, kita bisa menjadikannya sebagai acuan. Kira-kira ya, apa saja sih yang memungkinkan untuk membatalkan puasa. Nah, karena di gambaran awalnya ya, kaidahnya adalah sesuatu yang sampai atau masuk ke dalam tubuh atau rongga perut ya melalui lubang yang terbuka apapun itu, maka akan membatalkan puasa. Nah, itu yang perlu diingat. Nah, karena itu sebagai kesimpulan ya, ini yang terakhir sebagai kesimpulan, arti puasa itu terletak pada 2 poin penting, yaitu niat dan menahan diri atau imsak. Kemudian puasa harus siap berniat menahan diri dari kehendak makan, minum, dan bercampur dengan pasangan. Berikut hal-hal yang masuk dalam hukum tersebut. Seperti telah dijelaskan tadi, niat merupakan bagian penting dari puasa. Walaupun tidak harus dilafadzkan, niat tetap harus dilakukan menurut pendapat para ulama. Seperti tadi dijelaskan, hukum asal perusak puasa atau yang membatalkannya adalah masuknya sesuatu ke dalam perut melalui lubang secara sengaja. Ingat, secara sengaja. Artinya ya, banyak sekali hal yang berpotensi membatalkan puasa. Nah, sebagian telah disebutkan di atas. Nah, demikianlah apa yang bisa saya sampaikan untuk sesi kali ini ya, semoga bisa bermanfaat. Kiranya itu saja. Semoga kita bisa berjumpa pada sesi yang berikutnya. Sekian dari saya, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.